Ini ngeri betul, ini traktor ada lengkap, semua biaya produksi dari kami. Nah mudah-mudahan sitaan semakin banyak ke depan. Jadi ini supaya swaspodanya semakin cepat. Kami juga ingin menitipkan tanah ini jangan sampai dimanfaatkan oleh hal-hal yang tidak benar. Artinya lagi ada dua manfaat. Silahkan manfaat untuk masyarakat pertaniannya. Kedua dia ada manfaatkan untuk bagaimana mengamankan aset-aset ini. Tapi kalau bisa Pak Jaksagung ke depan dicari-cari sekalian supaya dari hulu ke hilir ada sitaan. Pabrik benih, pabrik traktor, gudang sudah ada. Terima kasih. 5 malam lalu kami lapor Bapak Presiden tentang gudang yang di Lampung, gudang di Sulawesi Selatan, gudang di Gorontalo, Sulawesi Selatan di Sidap Pindah. Terima kasih Pak, kami laporkan. Beliau cuma perintahkan lanjutkan. Saran Pak kalau bisa ada pabrik benih supaya lengkap. Pabrik benih, pabrik traktor, gudang sudah ada, sawah sudah ada. Apalagi Pak Dirjen yang kita butuh? Penggilingan, dryer. Jadi ada 6 kalau bisa. Terima kasih Pak Jaksagung. Ini luar biasa hari ini. Saya tidak bisa bayangkan hari ini ternyata idenya Pak Jaksagung tidak pernah terhenti, cemerlang. Tepuk tangan untuk beliau. Jaksa Mandiri Pangan, dan tentunya kegiatan ini bukan ikut-ikutan Pak Menteri, bukan latah yang lain pangan, jaksa juga ikut pangan, tetapi suatu hal yang ingin kami manfaatkan. Kami punya tanah sitaan, kemungkinan sekitar antara Jawa Barat dan Banten itu sekitar 1.000 hektar. Dan untuk tempat di sini ini 33 hektar, tapi untuk Bekasi sama Kerawang itu sekitar 300 hektar. Dan ini silahkan nanti dimanfaatkan. Pemanfaatan ini sampai dengan bisa terjualnya tanah ini. Karena tanah ini adalah harus dikembalikan ke negara. Ini adalah dalam rangka pengembalian kerugian negara yang dikorupsi khususnya untuk tanah ini adalah oleh Beni Cokro. Beni Cokro ini adalah keuangan Asabri. Jadi sebenarnya para TNI di sini harusnya juga meminta pertanggungjawab Beni Cokro karena adalah keuangan Asabri di situ. Kemudian memang ada beberapa yang sudah dimanfaatkan untuk masyarakat juga adalah dengan Menteri Perumahan. Sekitar 200 hektar digunakan untuk perumahan. Dan tentunya bagi kami pemanfaatan ini sekaligus juga kami juga ingin menitipkan tanah ini jangan sampai dimanfaatkan oleh hal-hal yang tidak benar. Artinya lagi ada dua manfaat. Silahkan manfaat untuk masyarakat pertaniannya. Kedua dia ada manfaatkan untuk bagaimana mengamankan aset-aset ini. Kemudian sebelum lupa, saya ingin tadi Pak Adi Aing, Pak Gub menyampaikan soal RT RW tata ruang. Bu, tolong. Kita punya teman-teman di Datun, gunakanlah Datun untuk mendampingi para bupati bagaimana penataan kembali tata ruang ini. Dan tentunya tetap harus mengacu kepada pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan ini tidak harus bertentangan. Jadi saya mengharapkan kegiatan-kegiatan ini, tadi apa yang menjadi khawatirkan Pak Gub, mungkin semua para bupati juga, wali kota, ini tidak terjadi. Kemudian masalah yang saya perintahkan sebenarnya galian C, Bu. Tolong langsung tindak lanjutin aja galian C. Jadi galian C, Pak Gub juga ngeluh soal banyaknya galian C yang merusak lingkungan. Tentunya ini segera tertibkan, Bu. Nanti perintahkan aja para kajari untuk melaksanakan. Ini masih dalam rangkaian Pak Gub juga tentang alur sungai. Dan alur sungai ini kan ada sepadan sungai yang digunakan oleh masyarakat
untuk itu menjadi perumahan atau menjadi apa aja. Saya mengharapkan tolong Bu kembalikan sepadan sungai ini kepada yang semula. Kemudian nanti Ibu kerjasama dengan Kementerian PU, Bu. Kalau ada yang ngeyel masih nggak mau, silahkan gunakan kewenangan Ibu untuk pidanakan. Ya, jadi tolong nanti perintahkan daerah untuk melaksanakannya dan saya menunggu laporannya. Kemudian bahwa langkah-langkah tujuan kami adalah dan menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani, dan meskipun berimplikasi pada penghentian sementara bantuan atas beras pada masyarakat, ini lebih tahu Pak Mentan apa nanti akan dibutuhkan, apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan. Bukan penanggulangan, bagi saya, bagi Pak Mentan akan lebih tahu lagi bagaimana memanfaatkan nanti tanah-tanah ini. Pak Mentan, saya punya tanah-tanah yang cukup untuk daerah Jawa. Sebenarnya di sini 33 hektar aja cukup luas untuk di Jawa. Dan kalau kita lihat sebelah-sebelahnya udah perumahan, ini harganya adalah udah sangat-sangat. Dan untuk itu mari Pak Mentan nanti melalui Bapak yang ada di daerah atau mungkin nanti dengan desa-desa, karena kami punya aplikasi Jaga Desa, Pak. Semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa bisa kami pantau. Dan khususnya untuk mungkin alat-alat pertanian, mungkin nanti bisa menggunakan BUMDes, Badan Usaha Desa, atau mungkin nanti kedesaan atau ya Koperasi Merah Putih kita manfaatkan. Ini sehubungan dengan program rencana Bapak Presiden untuk pelaksanaan Koperasi Merah Putih, ini bisa digunakan. Dan pada dasarnya silahkan gunakan, manfaatkan tanah-tanah yang citaan yang kami ada, dan tentunya kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya, dan tata kelolanya. Kami mengharapkan tata kelolanya nanti jangan sampai alat-alat pertanian yang cukup mahal kemudian menjadi permasalahan di daerah. Dan saya mengharapkan nanti adalah mungkin kerjasamanya dari Bapak ke bawah untuk pengelolaan alat-alat ini. Kemudian tentunya dalam hari ini kiranya saya sampaikan inilah yang dapat kami berikan Pak untuk mendukung kegiatan masyarakat, memberikan apa yang diharapkan masyarakat tentunya dalam mengatasi pangan. Dan saya mengharapkan bukan ini saja Pak Mentan, kerjasama kita udah kerjasama dalam beberapa hal, tapi untuk hal-hal penggunaan tanah-tanah yang kami, yang sitaan-sitaan kami, kemudian beberapa daerah ada, kita akan tindak lanjuti. Demikian Bapak-Bapak, dan tentunya Pak Mentan mohon nanti diresmikan pelaksanaannya, dan saya mengharapkan sekali lagi bahwa ini adalah demi rakyat kita. Terima kasih Pak Jaksa Agung. Ini luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Ternyata aset ini luar biasa luasnya. Kami diskusi tadi, di sini aja ribuan hektar. Di Banten, Jakarta sekitarnya, ini ada 300 kalau tidak salah. Itu nilainya besar kalau kita tanami semua Pak. Tapi kalau bisa Pak Jaksa Agung ke depan dicari-cari sekalian, supaya dari hulu ke hilir ada sitaan. Pabrik benih, pabrik traktor, gudang sudah ada. Terima kasih. 5 malam lalu kami lapor Bapak Presiden tentang gudang yang di Lampung, gudang di Sulawesi Selatan, gudang di Gorontalo, Sulawesi Selatan, di Sidap Pindan. Terima kasih Pak, kami laporkan. Beliau cuma perintahkan lanjutkan. Saran Pak, kalau bisa ada pabrik benih supaya lengkap. Pabrik benih, pabrik traktor, gudang sudah ada, sawah sudah ada. Apalagi Pak Dirjen yang kita penggilingan, dryer. Jadi ada 6 kalau bisa.
Terima kasih Pak Jaksa Agung. Ini luar biasa hari ini. Saya tidak bisa bayangkan hari ini ternyata idenya Pak Jaksa Agung tidak pernah terhenti, cemerlang. Tepuk tangan untuk beliau. Ini Pak Jamintel luar biasa, diam, senyap, tapi mematikan. Ini ngeri betul. Ini traktor ada, lengkap, semua biaya produksi dari kami. Nah mudah-mudahan sitaan semakin banyak ke depan. Jadi ini supaya swaspodanya semakin cepat. Saya sampaikan ke Pak Jaksa Agung dan ke Pak Menteri Pertanian, apa sih problem di Jawa Barat itu? Problem di Jawa Barat adalah hulu, Pak. Seluruh hulu sungai itu, apakah yang di Gunung Cikuray, Gunung Wayang, Gunung Windu, dan Ciremai, dan berbagai tempat lainnya, terjadi perubahan alih fungsi. Hutan-hutannya dibuka, lerengnya dibuka, dan itu kebanyakan tanah negara. Kemudian dibuat menjadi perkebunan sayur dan makin naik. Dampak kenaikannya adalah ketika musim hujan, maka tanahnya turun, maka terjadi sedimentasi di sungai-sungai besar. Kemudian di seluruh aliran sungai nanti masuk ke danau, apakah itu Saguling, Cirata, dan Jatiluhur, itu eceng gondok menerka. Kemudian setelah itu terjadi sedimentasi dalam setiap tahun karena tidak pernah dibersihkan. Nah kemudian adalah seluruh aliran daerah yang harusnya itu menjadi area clean, sekarang sudah berubah di Tarum Barat, Tarum Timur, itu berubah jadi perumahan pemukiman dan bersertifikat. Nah kemudian ketika masuk lagi ke sungai-sungai yang lebih kecil lagi, sudah berubah lagi jadi perumahan pemukiman. Bahkan sungai-sungai milik PJT 2 sudah banyak yang ditutup pakai beton. Sehingga kalau di Jawa Barat ada sedikit rame, gubernur dan bupatinya nekat karena tidak ada pilihan lain kecuali membongkar demi kepentingan pertanian dan penyelesaian banjir masa depan.